Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Di sini saya akan menjalankan tugas saya di mata kuliah public speaking. Sebelum saya menjalankan tugas pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Baik, saya Ahmad Nabil Abdullah, NIM 11524000233. Nah, di sini saya mendapatkan tugas saya untuk memaparkan materi yang saya sudah sampaikan pada kesempatan waktu itu di kelas public speaking. Namun untuk sekarang saya membuat video ini untuk memperbaiki dari sebuah revisi yang sudah diberikan oleh dosen pengampu saya. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang belajar menghargai batasan orang lain sebagai cara mencegah kekerasan seksual. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak yang ada di sini, yang menonton video ini, maksudnya untuk berpikir dengan satu pertanyaan sederhana ini. Nah, pertanyaannya, pernahkah teman-teman di sini semua merasa tidak nyaman ketika seseorang terlalu dekat atau menyentuh kalian tanpa izin? Nah, dari pertanyaan itu, pengalaman seperti itu mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, tetapi bisa sangat mengganggu bagi orang yang pernah mendapatkan perlakuan tersebut. Dan yang menariknya lagi, hal-hal seperti ini sebenarnya sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari, khususnya di lingkungan kampus sendiri. Kita berada dalam satu lingkungan yang penuh interaksi seperti kerja kelompok, diskusi kelas, dan kegiatan organisasi. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana batasan-batasan pribadi dapat membantu mencegahnya terjadinya kekerasan seksual sendiri. Saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita belajar untuk memahami manusia sebagai individu dan sebagai bagian dari kelompok sosial. Kita belajar banyak hal tentang bagaimana pesan disampaikan, bagaimana orang bereaksi, dan bagaimana sebuah interaksi bisa berdampak terhadap hubungan sendiri. Nah, dari batasan-batasan pribadi sendiri sebenarnya bagian dari proses komunikasi sendiri. Saat kita gagal menghargai batasan seseorang, bukan hanya kenyamanan yang terganggu, tetapi juga rasa aman mereka yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik itu sendiri. Nah, masalah yang sering terjadi adalah banyak hal yang kita tidak sadari bahwa ada perilaku yang sebenarnya masuk kategori pelanggaran batas, tetapi sering dianggap wajar. Contohnya, menyentuh teman karena merasa sudah akrab, ada lagi memegang bahu saat kita bercanda, atau berdiri terlalu dekat saat kita berbicara. Nah, di beberapa situasi itu sendiri mungkin terasa normal. Kita tidak pernah tahu apa yang dialami orang tersebut sebelumnya. Bagaimana mereka memahami ruang pribadi atau seberapa nyaman mereka dengan kontak fisik. Setiap orang memiliki batasan-batasan sendiri, pengalamannya sendiri. Kayak contoh yang tadi saya sebutkan, mungkin ada yang tidak nyaman untuk diperlakukan seperti itu. Dan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang sudah beranjak dewasa, kita perlu peka dengan perbedaan itu. Tidak cukup hanya dengan niat saya baik kok, yang karena lebih penting daripada bagaimana tindakan kita dirasakan oleh orang lain.
di lingkungan kampus sendiri pelanggaran batas sering terjadi dalam bentuk yang sangat halus. Misalnya komentar-komentar tentang fisik, candaan yang mengarah ke tubuh, ataupun sikap yang membuat seseorang merasa diawasi. Nah, mungkin kita tidak berniat jahat, tetapi dampaknya bisa besar. Banyak korban kekerasan seksual mengaku mereka tidak melawan sejak awal, bukan karena mereka tidak setuju, tetapi karena mereka bingung, takut, atau merasa tindakan itu tidak cukup parah untuk disebut sebuah pelanggaran. Padahal bagi pelanggaran tersebut inilah yang menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Karena itu kita harus mulai dari hal yang kecil ataupun sederhana, belajar menghargai batasan orang lain. Nah, solusinya, caranya tidak sulit. Untuk yang pertama, jangan menyentuh orang tanpa izin. Untuk yang kedua, perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi lawan bicara. Ketika orang terlihat seperti orang kaku, jadi kita tidak usah berlanjutan untuk bercanda kita. Nah, yang untuk ketiga, solusinya biasakan memberi ruang dalam komunikasi sehari-hari bagi orang-orang yang tidak bisa dalam hal tanda kutip bercandaan yang terlalu luas ataupun yang terlalu frontal banget lah bagi orang seperti itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sebenarnya punya efek besar. Ketika semua orang terbiasa menghargai batasan pribadi, suasana kampus menjadi lebih aman. Orang merasa dihargai bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai manusia yang punya hak atas tubuh dan ruang tersendiri. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri, saya ingin meninggalkan beberapa pertanyaan reflektif untuk kita pikirkan bersama. Jika kalian berada di posisi korban, apa yang kalian butuhkan dari orang-orang sekitar? Apakah selama ini kita cukup peka untuk menyadari bahwa tindakan kecil kita bisa membuat orang lain tidak aman, dan sudahkah kita juga menjadi orang yang peduli saat teman kita mengalami situasi yang melampaui batas itu sendiri. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa